Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Rohama, NIM 22041083, kelas 2E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi aplikasi SPL dalam jaringan listrik di mata kuliah Aljabar Linier. Yang pertama, pengertian sistem persamaan linier. Definisi persamaan linier: secara umum, sebuah persamaan linier dalam bentuk n variabel x1, x2, sampai dengan xn dapat dinyatakan dalam bentuk A1 x1 ditambah A2 x2 ditambah sampai dengan an xn sama dengan b, dengan A1, A2 sampai dengan an dan b adalah konstanta real. Variabel-variabel dalam suatu persamaan linier kadang disebut variabel bebas. Kemudian definisi sistem persamaan linier atau SPL. Himpunan berhingga dalam persamaan linier dalam n variabel x1, x2 sampai dengan xn dinamakan sistem persamaan linier atau sistem linier. Bentuk umum sistem persamaan linier atau SPL yang terdiri dari M persamaan dan N variabel x1, x2 sampai dengan xn dapat ditulis dengan A11 x1 ditambah A12 x2 ditambah sampai dengan A1n kali xn sama dengan B1, A21 x1 ditambah A22 x2 sampai dengan A2n xn sama dengan B2, dengan Aij dan Bi kurang 1 kurang dari I, kemudian kurang dari M, 1 kurang dari J kurang dari N adalah konstanta real. Jika ditinjau dari bentuk sistem persamaan linier pada persamaan 1, maka dapat juga dinyatakan sebagai berikut. Penyelesaian sistem persamaan linier. Penyelesaian sistem persamaan linier sederetan angka S1, S2 sampai dengan Sn disebut penyelesaian sistem persamaan linier jika x1 sama dengan S1, kemudian x2 sama dengan S2 sampai dengan xn sama dengan Sn merupakan penyelesaian dari setiap persamaan dalam bentuk sistem tersebut. Suatu persamaan linier bisa mempunyai penyelesaian atau konsisten baik tunggal maupun tak hingga penyelesaian banyak atau penyelesaian banyak, dan tidak mempunyai penyelesaian atau tak konsisten. Ada dua sistem persamaan linier, yaitu 1. Sistem persamaan linier homogen. Bentuk umum sistem persamaan linier homogen dengan M persamaan dan N variabel dapat dituliskan sebagai berikut. Sistem persamaan linier homogen merupakan SPL konsisten karena paling tidak memiliki penyelesaian, yaitu x1 sama dengan 0, kemudian x2 sama dengan 0 sampai dengan xn sama dengan 0. Solusi ini disebut solusi trivial atau unik. Sedangkan jika solusi lain dinamakan solusi tak trivial atau infinity. Yang kedua, sistem persamaan linier non-homogen.
Sistem persamaan linier non-homogen adalah sejumlah persamaan linier di mana sisi sebelah kanan dari persamaan tersebut adalah tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0. Dapat dinotasikan sebagai berikut. Solusi persamaan linier non-homogen. 1. Jika rank A sama dengan N sama dengan jumlah bilangan yang tidak diketahui dan det A tidak sama dengan 0, maka penyelesaian persamaan adalah trivial atau unik. Jika rank A lebih kecil. Jika rank A lebih kecil dari N, jumlah bilangan yang tidak diketahui, penyelesaian persamaan adalah non-trivial atau infinite. Ada berapa metode penyelesaian SPL non-homogen, yaitu grafis, substitusi, inversmatik, Kramer, eliminasi Gauss-Jordan, dekomposisi matriks. Penyelesaian SPL dengan metode Kramer. Jika A adalah matriks koefisien SPL non-homogen dan det A tidak sama dengan 0, maka solusi dari SPL AX sama dengan B adalah X1 sama dengan det A1 dibagi det A, kemudian X2 sama dengan det A2 dibagi det A, kemudian X3 sama dengan det A3 dibagi det A, sampai Xn sama dengan det An dibagi det A, di mana An 1, 2, 3 sampai dengan K adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom ke N pada matriks A oleh matriks kolom B. Kemudian pengaplikasian SPL dalam jaringan listrik bisa menggunakan hukum Kirchhoff. Ada dua hukum Kirchhoff, yaitu hukum 1 Kirchhoff atau KCL, Kirchhoff Current Law, dan hukum 2 Kirchhoff atau KVL, Kirchhoff Voltage Law. Yang pertama, hukum Kirchhoff 1 menyatakan jumlah aljabar kuat arus yang menuju suatu titik cabang rangkaian listrik sama dengan jumlah aljabar arus yang meninggalkan titik cabang tersebut. Bisa diperhatikan dalam gambar di PowerPoint. Pada gambar tersebut, arus 1, arus 2, dan arus 3 menuju titik cabang A, sedangkan arus 4 dan arus I4 dan I5 meninggalkan titik cabang A. Maka pada titik cabang A tersebut berlaku persamaan jumlah I menuju titik cabang sama dengan jumlah I meninggalkan titik cabang, atau I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4 ditambah I5. Yang kedua, hukum Kirchhoff 2 menyatakan jumlah aljabar penurunan tegangan atau voltage drop pada rangkaian tertutup atau loop menuruti arah yang ditentukan sama dengan jumlah aljabar kenaikan tegangan atau voltage rise, atau dengan rumus jumlah atau sama dengan jumlah V drop sama dengan jumlah V rise. Pada gambar 4.2
Arah pembaca mengikuti arah jarum jam seperti yang ditujukan panah melingkar. Jadi mengikuti arah A, B, C, D, E, F, A. Pada baterai, arah pembaca dari A ke B atau dari minus ke plus, sehingga dari A ke B terjadi voltage rise sebesar E1. Sebaliknya, dari D ke E terjadi voltage drop sebesar E2. Pada resistor R1, arah pembaca dari B ke C dan arus mengalir dari B ke C juga. Oleh karena arus mengalir dari tegangan tinggi ke rendah, maka tegangan B lebih besar dari tegangan C, sehingga dari B ke C voltage drop sebesar IR1. Dengan penalaran yang sama, maka dari C ke D, E ke F, F ke A berturut-turut terjadi voltage drop sebesar IR2, IR4, dan IR3. Maka pada loop berlaku persamaan jumlah V drop sama dengan V rise, yaitu IR1 ditambah IR2 ditambah E2 ditambah R4 ditambah IR3 sama dengan E1 I dalam kurung, kemudian I dalam kurung R1 ditambah R1 ditambah R1 ditambah R1 sama dengan E1 dikurang E2. Pada waktu menggunakan hukum tersebut, jika perhitungan diperoleh harga arus bertanda aljabar minus, maka arah arus yang benar adalah berlawanan dengan arah yang telah ditentukan secara sembarang pada langkah awal. Kemudian penerapan SPL dalam jaringan elektronika. Jika dalam sebuah rangkaian elektronika seperti gambar di bawah, carilah tegangan arus listrik pada tiap-tiap rangkaian tersebut. Dengan penyelesaiannya bisa menggunakan dengan hukum Kirchhoff 2 dengan menentukan 4 buah loop sembarang seperti pada gambar berikut. Berdasarkan hukum Kirchhoff 2 dapat 4 persamaan, yaitu loop 1 didapat 4I1 tambah 2I1 ditambah 4I1 dikurang I2 tambah 10 sama dengan 0. Kemudian 10I1 dikurang 4I2 sama dengan minus 10. Kemudian loop 2 didapatkan 2I2 tambah 4I2 ditambah 2I kurang I3 ditambah 4I2 kurang I1 sama dengan 0. Kemudian 12I2 dikurang 2I3 dikurang 4I1 sama dengan 0. Kemudian loop 3 didapat 4I3 tambah 2I3 ditambah 4I3 dikurang dengan I4 tambah dengan 2I3 dikurang I2 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya 12I3 dikurang 4I4 dikurang 2I2 sama dengan 0. Kemudian loop 4 didapatkan 2I4 tambah 4I4 dikurang 10 ditambah 4I4 dikurang I3 sama dengan 0. 10I4 dikurang 4I3 sama dengan 10. Kemudian buat menjadi sistem persamaan linier dari 4 persamaan yang dioleh dari hukum Kirchhoff sebagai berikut.
10I1 dikurang 4I2 ditambah 0I3 ditambah 0I4 sama dengan minus 10. Kemudian di bawahnya ada minus 4I1 ditambah 12I2 dikurang 2I3 tambah 0I4 sama dengan 0. Kemudian 0I1 dikurang 2I2 ditambah 12I3 dikurang 4I4 sama dengan 0. Yang terakhir 0I1 ditambah 0I2 dikurang 4I3 ditambah 10I4 sama dengan 10. Lalu dari SPL tersebut rubah ke dalam bentuk matriks, diperoleh seperti pada gambar berikut ini. Kemudian dengan menggunakan konsep SPL dan matriks, kita akan mendapatkan I1, I2, I3, I4. Banyak cara untuk menyelesaikan SPL dan matriks tersebut, salah satunya menggunakan metode Cramer. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan konsep sistem persamaan linear yang dihubungkan dengan konsep matriks merupakan cara untuk memudahkan dalam menentukan tegangan dan arus listrik di dalam elektronika dengan penyajian yang lebih sederhana serta banyak cara untuk menentukan. Dengan banyaknya cara ini diharapkan mempermudah dalam mencarinya karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Berdasarkan kesimpulan yang ditemukan, beberapa saran yaitu 1. Menyajikan sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, menggunakan beberapa metode dalam mencari solusi tersebut yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.